Kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan kualitas adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Enzim dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, enzim inti seluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase. Dua, enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim pencernaan yang diselaraskan pencernaan dalam kurang pepsin, renin atau lapisan lipase yang disekresikan oleh lambung. Enzim dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Oksida reduktase, mengatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. 2. Transferase, mengatalisis pemindahan gugus seperti glikosil atau fosforil. 3. Tiket hidrolase, mengatalisis pemutusan hidrolitik CC, CO, CN atau ikatan lainnya. 4. Liase, mengatalisis pemutusan CC, CO, CN atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. 5. Kimolase, mengatalisis perubahan geometrik atau struktur dalam satu molekul. 6. IAG, mengatalisis penyatuan dua molekul yang diikatkan dengan hidrolisis ATP. Penyusutan komponen enzim. 1. Apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. 2. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalam enzim, yaitu berupa ion anorganik atau aktivator berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim Ca, 2N, K, CO, ion klorida dan ion kalsium. 3. Gugus prostetik merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim, memiliki kandungan zat besi dan berperan untuk memberikan kekuatan ekstra pada enzim. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim memiliki sifat seperti protein lainnya, yaitu menggumpal jika dipanaskan. Rusaknya enzim karena panas disebut denaturasi. 2. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja pada substrat tertentu. 3. Enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. 5. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 6. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Sebutkan dan jelaskan teori kerja enzim. 1. Teori gembok dengan anak kuncinya teori Locke and Kate-Tibori. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Dan enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. 2. Teori kecocokan induksi. Enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel, bukan bentuk yang kaku, dan enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk merikat dengan sesuai ibarat. Penghambat kerja enzim adalah 1. Inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substrat, dan penghambat ini dapat dihilangkan dengan cara menambah jumlah konsentrasi substrat sehingga jumlah substrat akan lebih banyak daripada jumlah inhibitor. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu tidak bersaing secara langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi akan menempati bagian lain dari enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. 1. Suhu. Setiap enzim memiliki suatu optimal, yaitu suhu ketika laju reaksi enzim paling cepat. Sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimal sekitar 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius.
2. Derajat kesamaan atau pH. Enzim memiliki pH optimal sekitar 6-8. Namun pepsin, enzim pencerna dalam lambung, bekerja paling baik pada asam yaitu pH 2. 3. Inhibitor. Contoh inhibitor lainnya adalah aspirasi yang digunakan sebagai obat. Aspirasi yang memproduksi pembawa pesanan peradangan sehingga dapat menekan rasa sakit. 4. Aktivator. Merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. 5. Konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dan laju reaksi. 6. Konsentrasi substrat. Jika sisi aktif belum bekerja sebelumnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun jika semua sisi efisien sudah bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. 7. Zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk, penimbunan produk laju reaksi akan melemah. Jika penimbunan produk disingkirkan, reaksi akan kembali cepat.